Hai adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian di rumah itu sehat-sehat selalu ya adik-adik. Dan ingat tetap untuk menjaga protokol kesehatan adik-adik. Nah adik-adik, ini kita memasuki pada pertemuan yang ke-6 adik-adik ya, dengan temanya itu tentang percaya kepada Tuhan Allah. Dan nanti adik-adik di dalam bacaan yang akan kita dengarkan bersama adik-adik, di dalam bacaan itu dikisahkan tentang Abraham yang sungguh setia kepada Allah. Dan karena begitu setia kepada Allah ya, sampai-sampai ia mengorbankan anaknya satu-satunya yaitu Ishak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya adik-adik? Nanti kita akan bahas bersama di dalam materi ini. Dan untuk itu adik-adik, seperti biasa, kakak ingin mengajak kita untuk bernyanyi bersama. Dan nanti akan ditemani oleh Frater Felix. Halo adik-adik sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita hening sejenak menyiapkan hati dan batin kita untuk memanjatkan doa kepada Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dalam perjalanan hidup kami, khususnya bimbingan-Mu bagi adik-adik sekalian dalam setiap perjuangan hidup mereka. Pada saat ini kami akan memulai kegiatan kami. Kami mohon kepadamu, semoga
rahmat dan berkat-Mu selalu tercurah atas kami masing-masing, kepada adik sekalian, sehingga mereka dengan setia dan tekun untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai nanti, sehingga apa yang mereka ikuti, apa yang mereka dengarkan dalam kegiatan ini mampu membantu mereka dan menguatkan mereka dalam mengikuti-Mu dan semakin percaya akan Dikau. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Kitab Keluaran. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian ya adik-adik. Di dalam itu dikisahkan tentang bagaimana Abraham yang begitu setia kepada Allah sampai-sampai ia mau menyerahkan anak kandungnya sendiri yaitu Ishak, ya, mengorbankan Ishak. Bukan main ya adik-adik, sungguh taat dan patuh Abraham kepada Tuhan Allah adik-adik. Nah, juga dalam kehidupan kita adik-adik, ya, apakah adik-adik mau tidak ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya membuat adik-adik itu tidak berkembang, ya, misalnya tuh yang sangat melekat dalam hidup kita adik-adik, misalnya game adik-adik. Hari-hari kita selalu
menggunakan HP kita, lalu kita membuka aplikasi yang ada dalam HP, lalu kita bermain game. Dan ketika datang ibu atau datang ayah memanggil kita, ayah memanggil, "Hai, cepat kalian harus simpan HP, harus simpan HP dan belajar." Ya, seringkali kita itu menggerutu adik-adik. Ya, kita bilang, "Ya, sedikit lagi." Dan kita begitu sulit adik-adik, begitu sulit untuk mau melepaskan barang-barang yang sudah melekat dalam hidup kita adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, dalam bacaan hari ini ya, seperti apa yang sudah ditampilkan oleh Abraham ya, Abraham itu begitu taat dan setia kepada Allah, sampai-sampai ya sesuatu yang bagian dari dirinya adik-adik, yaitu keluarganya, yaitu anaknya, ia mau mengorbankan anaknya itu karena taat kepada Allah. Nah, adik-adik, untuk kita ya, adik-adik sekalian, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mengenai Abraham, marilah kita dengan rendah hati memanjatkan segala doa-doa kita kepada Allah di surga. Bagi gereja, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dalam perjalanan hidup kami, khususnya dalam gereja yang boleh kami hadir dan juga sebagai pengikut-Mu. Kami juga bersyukur atas segala pelayan-pelayan-Mu yang dengan setia dan tekun dalam mendampingi dan melayani umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga berkat-Mu, rahmat-Mu selalu tercurah atas para pelayan gereja-Mu, sehingga mereka pun selalu dengan rendah hati dan setia dalam melayani umat-Mu di mana saja mereka berada, sehingga umat-Mu semakin percaya akan Dikau, akan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi adik-adik sekalian yang selalu mengikuti kegiatan ini, ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga Engkau selalu setia untuk memberikan mereka rahmat dan berkat, mencurahkan Roh Kudus atas diri mereka masing-masing, sehingga dalam perjalanan hidup mereka, dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan, mereka selalu percaya akan Dikau, selalu percaya akan penyertaan dan bimbingan-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran para orang tua dalam kehidupan adik-adik sekalian. Semoga dengan kehadiran mereka, mereka pun semakin setia dan tekun dalam membimbing adik-adik sekalian, dan mereka mampu mengarahkan mereka untuk selalu percaya akan Dikau dan semakin setia dalam mengikuti teladan Abraham untuk selalu percaya kepadamu dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Kami satukan semua doa dan permohonan kami ini dengan doa yang diajarkan putramu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendalami kegiatan kita dan kita sudah sampai pada ujung pertemuan kita pada hari ini, untuk itu kita menutupnya dengan doa penutup. Marilah adik-adik kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kegiatan yang telah kami lalui bersama ini. Bapa, kami selalu mohon berkat-Mu, rahmat-Mu untuk perjalanan hidup kami. Kuatkanlah iman kami agar selalu setia kepadamu di saat kami tengah mengalami cobaan hidup. Semua ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, jadi pesan untuk kita yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan ya adik-adik, kepada Allah. Meskipun dalam perjalanan hidup kita dihadapkan dengan tantangan dan cobaan. Dan adik-adik, kita juga diajak untuk bagaimana kita harus meninggalkan sesuatu yang melekat dengan diri kita, dan justru akhirnya itu juga merugikan hidup kita sendiri. Baik adik-adik, itulah pesan untuk kita sekalian.